Dan malam hari ini kita mau sedikit membahas kembali firman Tuhan yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Nah, di mana ada 3 hal yang saya bagikan di dalam menyikapi apa yang sedang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Nah, kita mengerti dan kita tahu dan kita juga menyaksikan bersama-sama bahwa hal-hal yang mengerikan terjadi, hal-hal yang belum pernah terjadi dan belum pernah kita saksikan, belum pernah kita dengar terjadi di akhir-akhir tahun ini. Nah, itu juga semua kejadian-kejadian alam, saya pikir semuanya tidak pernah lepas daripada kuasa Tuhan yang begitu hebat dan begitu dahsyat yang akan menyertai anak-anaknya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena yakinlah dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan kemarin. Ada 3 poin di dalam penyampaian di dalam dasar ayatnya. Saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Nah, kalau kita baca keseluruhan kitab Petrus ini, kita akan melihat latar belakang kenapa Petrus menuliskan ini. Nah, Petrus sendiri mengalami penganiayaan yang hebat. Penganiayaan yang begitu di luar, saya pikir kalau secara manusia mungkin kita mengalami itu, mungkin kita akan menyerah, kita tidak akan pernah kuat. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai seorang Petrus untuk menyampaikan dan supaya semua orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang sejati seperti yang disampaikan oleh Petrus. Nah, ada 3 poin yang boleh saya bagikan kemarin. Yang pertama, di dalam 1 Petrus itu kita memiliki kepastian pengharapan, di mana semua orang pasti punya harapan. Semua orang pasti punya bagaimana ke depannya dia harus menghadapi dunia ini seperti itu. Nah, harapan ini dimiliki oleh semua orang. Tetapi kita semua diberitahukan oleh seorang Petrus yang sangat luar biasa, rasul yang begitu hebat di dalam pelayanan Tuhan. Dia mengatakan bahwa kita ini punya satu kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikannya kepada kita. Terus yang kedua, selain kita memiliki kepastian kepastian pengharapan, kita juga orang-orang yang terpelihara di dalam kekuatannya Allah. Jadi tidak ada satu kekuatan pun yang melebihi kekuatannya Allah. Oleh karena itu kita sangat berbahagia dan sangat bersukacita karena kita adalah orang-orang yang terpelihara di dalam kekuatan Allah yang maha besar, yang maha kuasa ini. Terus yang ketiga kemarin adalah kita ini adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dasar ayatnya para nabi dan para orang-orang yang pada zamannya perjanjian lama ribuan tahun sebelumnya sudah menyampaikan kabar baik, yaitu kabar tentang Mesias, kabar tentang Tuhan Yesus yang akan menebus umatnya manusia. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan dianugerahkan begitu besar. Nah, inilah yang dicari tahu oleh para nabi pada masa itu, dan dikatakan di dalam Alkitab mereka melayani kita. Nah, kalau secara manusia kita pikir mana mungkin orang yang ribuan tahun lalu melayani kita, tetapi itulah kenyataan dan faktanya. Mereka melayani kita dengan cara apa? Mereka menyampaikan nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Contohnya seorang Yesaya, Yeremia dan juga Zakaria. Banyak nabi-nabi yang menubuatkan tentang Yesus, dan mereka mengabarkan dan menubuatkan tentang Yesus bukan nyaman, bukan enak, tetapi mereka juga mengalami penganiayaan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang hebat dan istimewa di mata Tuhan. Nah, untuk poin yang pertama tentang pengharapan yang pasti, saya punya kesaksian pribadi tentang harapan saya bagaimana sebelum mengambil sekolah untuk
berkuliah menjadi hamba Tuhan di Torsina, banyak rintangan dan banyak tantangan juga yang saya hadapi. Nah, pada sebelumnya saya pengen menjadi seorang peneliti seperti itu, seorang yang saya menyukai biologi, jadi saya pengen kemana-mana bisa meneliti ini dan itu, tentang kehidupan seperti itu, tentang makhluk hidup, tentang tanaman, tentang apalah pokoknya. Nah, harapan ini bagi saya itu sangat istimewa karena itu sesuai dengan apa yang saya geluti, tentang apa yang saya favorit gitu, apa yang saya sukai. Tetapi Tuhan memberikan kepastian memberikan jalan yang berbeda kepada saya, jalan yang tidak seperti yang saya harapkan. Nah, itulah pengharapan manusia, bisa saja meleset, bisa saja apa yang diharapkan itu tidak akan terjadi, bahkan di luar apa yang dia pikirkan seperti itu. Nah, itu semua Tuhan berikan kepada manusia pengharapan yang seperti seolah-olah berbeda dengan harapan yang saya impikan gitu. Harapan yang tidak pernah saya bayangkan. Nah, harapan seperti itu yang saya pikirkan adalah untuk menunjang kehidupan saya, untuk saya kalau kayak gini saya bisa punya banyak uang, saya bisa bekerja ini dan itu. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan suruh saya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, bagi saya pada masa itu penuh pertanyaan, penuh waktu saya waktu saya mau mengambil keputusan ikut Tuhan, bukan hal yang mudah juga. Nah, dimana harapan saya seolah-olah musnah semuanya, harapan saya, cita-cita saya hilang semuanya. Tetapi itulah Tuhan memberikan harapan yang jelas dan harapan yang pasti, seolah-olah ini semua akan menghancurkan saya dan banyak teman-teman dan banyak orang-orang juga yang tidak setuju dan tidak begitu senang dengan keputusan. Tetapi itulah Tuhan memberikan satu kekuatan, satu dorongan di dalam hati supaya saya tetap tegar dan kuat ikut Tuhan. Nah, kesaksian pribadi juga bahwa sebelum saya ikut Tuhan, bapak saya sendiri tidak begitu respect dan tidak begitu setuju. Dan bahkan sebelum saya berangkat mau pamit gitu, dia nggak mau lepaskan, nggak setuju, seolah-olah nggak setuju. Tetapi saya berpikir, mungkin kok bapak kayak gini gitu kan, kok bapak nggak bisa izinkan anaknya untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi di dalam balik pikiran saya berpikir mungkin ini bukan izinnya Tuhan, mungkin ini Tuhan nggak mau saya kuliah gitu, karena tandanya sudah bapak kayak gini. Tetapi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan, sukacita dan damai sejahtera di balik semuanya itu, meskipun saya sebagai anak tidak begitu senang kalau orang tua seperti itu kan. Nah, tetapi lama kelamaan 2 tahun atau 2 tahun setelah saya mengambil kuliah, yang satu hal yang paling berharga, pengalaman yang paling menunjukkan bahwa harapan saya ini tidak pernah salah kepada Tuhan, adalah bapak sendiri menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tahun 2017 saat itu, di mana Tuhan menunjukkan betapa dia sangat tepat dan sangat pas kalau memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Nah, itulah harapan yang seolah-olah kita mungkin berharap kepada kemampuan kita, berharap kepada kapasitas kita, berharap kepada kualitas kita sebagai ahli, mungkin sebagai di dalam bidang kita, mungkin sebagai ahli apalah pokoknya. Tetapi kalau Tuhan tidak mengkehendakinya, maka harapan kita tidak akan pernah tercapai. Bahkan Tuhan bisa saja seperti yang saya katakan di Komsel minggu lalu, bahwa Tuhan akan menghancurkan semua rencana kita sebelum rencana kita yang menghancurkan kita, seperti itu. Nah, jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sembarangan. Dia adalah Tuhan yang memanggil kita dengan
saat yang tepat, waktu yang tepat, dan memberi kita juga harapan yang pasti. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang harapan kita yang begitu samar, tentang cita-cita kita. Bagaimana tentang keselamatan kita setelah kita mati, bagaimana? Ini semua yang diimpikan dan dipikirkan oleh semua manusia. Saya pikir tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari pertanyaan ini. Kemana kamu setelah mati? Ini yang harus dijawab. Ini yang harus ada jawabannya. Dan setiap orang saya yakin dan berbeda-beda kecuali orang Kristen. Nah, kepastian pengharapan yang saya maksud adalah di dalam keselamatan kita. Saya bacakan ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Saya bacakan di ayat yang ketiga terlebih dahulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang disimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, jadi yang diberikan yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu oleh Tuhan Allah kita adalah kebangkitan kita. Kebangkitan kita seperti Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, Dia juga akan membangkitkan kita. Dan seperti janji Tuhan Yesus kepada kita, dan setelah bangkit Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Nah, itulah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Di mana pengharapan ini tidak ada satupun yang dapat menjamin, tidak ada satupun yang dapat sedetail itu, setegas itu menjamin kepada manusia. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Nanti di surga saya akan memberikan kamu tempat. Pernah nggak kita mendengar nabi mungkin atau manusia mungkin yang bisa dan mampu berkata seperti itu? Tidak akan pernah. Hanya Tuhan Yesus. Nah, itulah yang saya katakan bahwa kepastian kita yang pasti, yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar oleh apapun, adalah keselamatan kita. Dengan cara apa kita dapat menerimanya? Dengan cara apa? Hanya percaya, hanya beriman kepada Tuhan, supaya kita bisa dapat mendapat bagian daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki kepastian pengharapan. Dan ini harus dimiliki oleh orang Kristen tanpa terkecuali. Apalagi di balik zaman-zaman ini, kita tidak tahu kapan kita akan mati, mungkin setelah ini atau besok. Dan kematian bukan lagi menjadi momok yang menakutkan bagi kita, karena kita punya pengharapan yang pasti seperti itu. Nah, dimana kalau kita melihat bahwa di dunia ini orang pasti akan takut dengan kematian. Ada yang mengatakan kematian dijemput oleh malaikat maut. Ada yang bilang kematian nanti saya mati kemana. Meragukan bahwa dia tidak punya dasar yang kuat, tidak punya sauh yang kuat, tidak punya pengharapan dan iman yang teguh kepada Tuhan, seperti itu. Nah, tetapi bagi kita semua, saya katakan sekali lagi bahwa kita punya satu pengharapan yang pasti yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tempat yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang di luar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah kebahagiaan kita, yaitu memiliki pengharapan yang pasti. Yang kedua adalah kita memiliki memiliki tempat dan status yang kuat di dalam iman kita, yaitu kita sendiri dipelihara oleh Tuhan. Kita sendiri dipelihara oleh kekuatannya Tuhan. Nah, kekuatan Tuhan ini yang selalu kita rasakan setiap hari, pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali. Saya yakin dan percaya bahwa setiap manusia di dunia ini menikmati apa yang Tuhan berikan, menikmati apa yang telah Tuhan ciptakan, dan tidak ada pernah satupun yang bisa mengelak dari hal itu. Kita mau katakan apa yang tidak diciptakan oleh Tuhan, apa yang tidak diadakan oleh kekuatannya Tuhan? Tidak ada. Satu hal pun, satu titik pun di dunia ini tidak ada satupun yang di luar batas kekuatannya Tuhan yang menciptakan
seluruh isi alam semesta. Nah, tetapi secara spesifiknya saya mau berbicara kepada kita semua orang percaya. Kita secara khusus dipelihara oleh Tuhan di dalam kekuatannya. Nah, untuk pemeliharaan Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua memiliki memiliki pengalaman pribadi lepas pribadi, pengalaman secara pribadi kepada Tuhan. Nah, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya bagaimana Tuhan memelihara saya dengan kekuatannya yang teguh. Tahun 2017 ya, tahun 2017 saat pulang kampung kami naik kapal laut pas pulang dari Semarang ke Pontianak. Itu cuaca bagus dan gelombang pun tidak hebat, tidak kuat. Nah, pas pulangnya ke sini pada bulan Agustus Juli. Pada bulan Juli 2017 kami pulang dari Pontianak ke Semarang. Nah, yang perjalanannya kalau naik kapal 2 hari 2 malam ya. 2 hari 2 malam Pontianak ke Semarang. Naik kapal laut. Nah, tetapi pada saat itu aku sendiri menyaksikan bahwa betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, pemeliharaannya atas kehidupan saya. Dan itu semakin menguatkan iman saya bahwa Tuhan itu tidak salah memanggil saya. Di mana kapal yang kami naiki pada saat itu terjadi cuaca buruk, ombak besar, ombak yang tinggi maksud saya, ombak yang tinggi dan hujan seperti itu, badai lah pokoknya. Dimana secara manusia saya waktu itu takut, dimana kapal sudah terombang-ambing di tengah laut, air sudah masuk betapa tingginya tempat untuk kami tidur seperti itu, ada beberapa meter. Tetapi pada saat itu air sudah masuk dan kapal sudah oleng lah seperti itu. Nah, kami tidur juga tergeser ke sana kemari, tetapi saya berpegang di satu besi di tempat tidur kan, berpegang supaya tidak bergerak ke sana kemari. Dan karena di samping juga ada anak torsinda yang satu kampung yang sama-sama, saya tahan pakai kaki seperti itu supaya tidak goyang-goyang. Dan pada saat itu saya mengalami satu kebimbangan, mungkin agak bimbang lah. Tuhan, kalau kami mati gimana gitu. Tuhan, kalau kami nggak sampai ke Semarang gimana gitu. Itu malam terakhir karena ombak besar ya kan, ombak besar, badai gitu. Jadi kapal itu nggak bisa kencang. Jadi makanya perjalanannya jadi 3 hari 3 malam yang seharusnya 2 hari 2 malam gitu. Paling lambat 2 hari setengah seperti itu. Tetapi pada saat itu saya meyakinkan bahwa ya saya berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan, kalau memang ini saatnya kami mati seperti itu, mungkin ya nggak apa-apa lah, karena memang itu waktunya Tuhan. Tetapi kalau tugas saya belum selesai, waktu saya belum selesai di dunia, yakin dan percaya kok Tuhan akan selamatkan kami seperti itu. Nah, itu pengalaman pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat. Itu baru satu. Saya menyaksikan kekuatan yang menyertai saya seperti itu. Dimana pada waktu sakit juga Tuhan menyertai. Dimana waktu jatuh tabrakan pakai motor, sebelum saya percaya Tuhan, saya yakin tidak pernah ada satu hal pun kejadian di luar hidup orang percaya yang tidak pernah ada campur tangannya Tuhan. Kita kecelakaan, Tuhan ikut campur tangan. Waktu kita mengalami kebimbangan, waktu kita mengalami badai pencobaan, ada kekuatan Tuhan yang memelihara. Nah, saya mau membacakan ayatnya untuk kita semua, di mana kita setelah memiliki pengharapan yang pasti, bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan di dalam status kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga terpelihara. Saya membaca ayatnya, 1 Petrus pasal 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, jadi berbahagialah kita semua dan jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah tergiur oleh tawaran-tawaran dunia. Dunia mungkin menawarkan kenikmatan, kenyamanan, seolah-olah semuanya pasti. Nanti kalau kamu gini, saya kasih kamu jabatan yang tinggi. Kalau kamu menerima ini, saya kasih kamu kenikmatan yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain.
Jangan pernah tergiur oleh tawaran dunia. Karena dunia tidak bisa memberikan kepastian keselamatan seperti yang pertama saya sampaikan. Terus yang kedua, kalau seperti apapun menderitanya kehidupan kita, percayalah bahwa Allah yang memelihara kita dengan kekuatannya tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan rencana, tidak pernah kehabisan berkat-berkatnya untuk menyertai dan memelihara kita semua. Oleh karena itu tetaplah berada di dalam kekuatan Allah dengan iman kita tentunya, dengan iman percaya kita dan dengan ketungguhan hati kita kepada Tuhan. Nah, ini yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa ditemukan di tempat lain seperti itu. Allah memang melihara semua orang, tetapi pada porsinya sebagai identitas kita sebagai anak-anak Allah, itu yang membedakannya dengan orang-orang yang di luar. Identitas kita selaku orang-orang percaya yang menjadi yang punya iman kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, kita punya identitas yang berbeda. Kita punya identitas kerajaan Allah. Nah, itulah yang Yesus tawarkan kepada kita. Jangan pernah tergiur dengan hal apapun, karena Tuhan, sekalipun kita kesulitan, sekalipun kita mengalami penderitaan seperti apapun, seperti yang saya sudah dikatakan di awal bahwa orang-orang pada zamannya Petrus itu mengalami penganiayaan yang hebat. Tetapi mereka, dikatakan oleh Petrus, mereka harus tetap kuat. Karena yang memelihara mereka adalah kekuatannya Tuhan sendiri, kekuatan Allah seperti itu. Dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandingi kekuatannya Allah. Terus karena kita sudah, kenapa kita punya pengharapan yang pasti? Kenapa kita memiliki pengharapan dipelihara oleh Tuhan? Oleh karena itu jangan pernah ragu. Terus poin yang ketiga, kemarin saya sampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini saya yakin dan saya sendiri menyadari bahwa kenapa saya ada sampai detik ini. Mungkin waktu saya kecil saya pernah saksikan bahwa waktu saya kecil dari lahir saya sudah asma seperti itu. Paru-paru tidak bagus dan sering asma. Dan 2 minggu opname dan tidak bisa bernapas, harus dibantu dengan alat bantu pernapasan seperti itu. Nah, saya sudah agak lupa tentang hal itu, tetapi saksi hidupnya bibi saya masih ada sampai sekarang. Di mana dia yang kalau bukan dia ya punya uang, punya karena dia punya uang dan bisa mampulah untuk bayar rumah sakit. Kalau tidak ada dia mungkin saya tidak ada di dunia seperti itu. Meskipun semuanya tidak pernah terlepas seperti yang saya katakan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang memelihara. Tetapi saya mau menyaksikan bahwa kenapa saya ada sampai saat ini, karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti istimewa di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun, Alkitab katakan kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan, tidak ada akan jatuh sehelai rambutmu pun tanpa seizinnya Tuhan seperti itu. Dan itulah yang saya sadar sekarang bahwa kenapa saya harus hidup sampai kelas 6 SD, harus ngos-ngosan gitu, buang napas, tarik napas. Kenapa sampai detik ini harus ada seperti itu. Dan saya menyaksikan Tuhan begitu menganggap saya adalah orang yang berharga di matanya. Dan ada satu pujian yang sangat memberkati juga, hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya, dan ciptakan kau turut gambarnya. Mengapa Allah memandang kita sebagai sebagai orang-orang yang istimewa? Karena kita adalah orang yang sudah segambar dengan Tuhan. Kita percaya kalau kita baca kitab Roma, kita yang dijadikan ciptaan baru, kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dikembalikan status kita sebagai gambar dan rupa Allah seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk poin yang ketiga kita akan bergabung bersama-sama Bang Ronald dari Pekanbaru.
akan bergabung dengan Bang Ronald, Pak Ronald. Oke. Ya. Ya. Leo. Selamat. Suara Abang kedengaran? Dah, jelas, sip. Oke, baik. Selamat malam hambanya Leo Chandra. Selamat malam, Bang. Sehat? Abang? Sehat-sehat. Selamat malam juga Bapak Ibu Gembala dan semua keluarga GWS Kristus Tompila Semarang ini diberkati. Senang sekali tadi Leo ngajakin untuk live bareng. Tapi maaf Bapak Ibu belum bisa ikut dari awal karena tadi masih di ibadah penghiburan. Jadi kita di Pekanbaru ini memang lumayan banyak yang dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan bukan untuk melayani Tuhan di bumi, tapi dipanggil untuk kembali bersama dengan Dia. Jadi baru pulang dari langsung gabung. Menarik sekali tadi ketika Leo membacakan 1 Petrus 1 ayat 5 ya. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, itu keren banget. Kekuatan Allah. Iya, keren banget. Memang ketika kita terus menyadari bahwa kekuatan Allah yang memelihara hidup kita, di situ kita bisa mengingatkan diri kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, gitu ya. Jadi saya masih ingat ikut live di Komsel kita ini waktu saya masih positif COVID ya. Betul ya, Le? Iya. Jadi kemarin dengan Pak Trias dan hari ini saya boleh dalam keadaan sehat memang karena Tuhan memelihara. Bukan berarti Tuhan tidak memelihara saudara kita yang akhirnya berakhir hidupnya karena COVID, bukan, tapi ya memang waktunya Tuhan lah ya, Tuhan yang mengatur hidup kita masing-masing. Tapi memang kisah kehidupan saya setelah hampir 2 minggu kemarin isolasi mandiri, maka indah. Di situ saya merasakan Tuhan benar-benar menolong dan memulihkan. Jadi memang selama isolasi mandiri itu, Leo, itu kan minumannya sehat-sehat semua ya. Itu minumannya bisa warna hijau, kuning, merah, jahe merah gitu ya. Kuning itu jus daun kelor, lalu kuning itu kadang-kadang ada ya banyak lah. Jadi semua makanan dan minuman sehat yang saya konsumsi plus olahraga plus berjemur. Jadi akhirnya selama isolasi mandiri itu merasa tubuh jadi lebih fit lagi, lebih fresh lagi. Jadi setelah selesai isolasi mandiri dan akhirnya saya kembali sehat dan bahkan lebih sehat daripada sebelum positif COVID. Tahu juga itu berkat dukungan doa dari keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan dan memperdulikan saya, mengasihi saya. Terima kasih banyak. Dan itu memang membuktikan bahwa kalau Tuhan menolong dan bekerja, Tuhan itu Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Jadi selaras dengan apa yang dikatakan Daud ya, Leo ya, di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan gembala saya, gembala kita yang memelihara kita dalam kekuatannya. Kekuatan Tuhan siapa yang menandingi, ya kan Leo ya? Jadi ada banyak hal pengalaman kehidupan kita. Juga saya kira juga dalam kehidupan Bu Dina dan keluarga yang tadi barusan ngucapin selamat malam, tapi pakai akunnya Pak Andre masih. Saya kaget tadi Andrew Pen ucapin selamat malam. Pak Andre ikut komsel kita dari sorga begitu. Jadi saya pikir Tuhan juga lah yang memelihara Bu Dina, Bauti yang memelihara juga Cia dan Eli. Saya yakin itu karena Tuhanlah yang pemilik hidup kita. Seperti yang sering kali disampaikan oleh Bapak Gembala, Tuhanlah penanggung jawab keselamatan kita, maka ya kekuatan kita sangat-sangat terbatas lah. Untuk memelihara kehidupan kita sendiri saja sulit rasanya gitu ya. Tapi apakah ada yang sulit buat Tuhan? Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tentu tidak ada. Maka saya pikir pergumulan apa sih di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan? Tentu tidak ada. Ya kesaksian dari hambanya Leo tadi kita juga ya dikuatkan lah, banyak pengalaman hamba Tuhan ini.
sebenarnya masih banyak lagi yang belum diceritakan si Leo ini ya, Bapak Leo ini. Ceritakan pasti kadang-kadang bisa sampai merinding juga. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi saya kira di semua kehidupan kita lah. Jadi inti dari kehidupan kita itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Benar nggak, Leo? Ya, benar. Jadi hidup itu kan karena pencapaian, bukan karena tekunnya dia, tapi karena ada Tuhan yang memelihara kehidupannya, yang bisa, yang terus mensupport dari sorga. Senang sekali, Leo, dengan ayat 1 Petrus 1 ayat 5 tadi ya. Saya jadi teringat dengan satu quotes dari seorang hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan kekurangan dukungan Tuhan. Saya kira hidup kita juga sama ya. Hidup ini milik Tuhan. Kalau kita jalani sesuai dengan cara Tuhan, maka tidak akan pernah kekurangan dukungan Tuhan. Jadi Tuhan yang mendukung, Tuhan yang menjadi supporter ya. Supporter itu bukan berarti kekuatannya di bawah kita, bukan, tapi justru kekuatannya tak terbatas itu, unlimited itu, yang mendukung kita setiap detik dalam setiap tarikan nafas. Maka hidup ini akan terus berjalan, dan ada begitu banyak pengalaman-pengalaman unik, berbeda masing-masing orang, tetapi satu yang menjadi kesimpulan dari semuanya, bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan, Tuhan yang memelihara kehidupan saya, Tuhan yang sama memelihara kehidupan Daniel waktu dia ada di Gua Singa, Tuhan yang sama yang memelihara kehidupan Abednego waktu mereka ada di dapur api yang menyala-nyala. Saya pikir itu luar biasa. Saya pernah merenungkan, Leo, yang waktu Daniel di Gua Singa itu ya. Ya, itu kan Daniel karena di Gua Singa mengerikan. Iya. Allah itu Gua Singa loh, bukan gua kucing. Singa yang lapar lagi kan. Singa yang lapar. Jadi waktu masa isolasi mandiri itu, saya pernah memberanikan diri lah. Dari rumah, lari pagi, start 4:30, sampai ke Pastori. Tujuannya supaya ikut doa pagi bareng di Pastori. Karena doa pagi di Pastori itu mulainya jam 5. Jadi saya jogging dari rumah, jarak 4,5 kilo itu, sampai di Pastori, dan bisa ikut bergabung doa, tapi menjaga jarak, pakai masker dalam situasi keringat waktu itu. Nah, di dalam perjalanan, waktu kalau di Pekanbaru 4:30 itu masih gelap banget. Masih gelap banget. Dan belum orang, jadi saya lari sendirian. Tiba-tiba, Leo, saya dikejar 3 ekor anjing. Itu 3 ekor anjing. Apa ya, waktu dikejar 3 ekor anjing itu, ya jujur aja, pertama kali saya ketakutan loh. Tapi saya semakin menyadari kalau saya semakin takut, itu beberapa ekor anjing itu makin berani. Maka teringat saya salah satu tips cepat untuk selamat dari kejaran anjing itu. Saya seolah-olah mengambil batu, menunduk ambil batu, tiba-tiba sih bukan si anjing ya, beberapa ekor anjing ini kaget dan akhirnya mereka ketakutan. Saya lega sekali saya selamat dari kejaran 3 ekor anjing. Itu masih 3 ekor anjing. Begitu saya lihat gambar mengilustrasikan Daniel ada di Gua Singa itu, Leo, itu keren banget ya. Nah, di gambar itu diilustrasikan Daniel ini tidak sedang ketakutan menghadapi para singa itu. Justru beberapa ekor singa itu yang kayaknya bingung mau ngapain gitu ya. Begitu anehnya kok ada orang yang tidak bisa mendekati. Siapa orang ini? Mungkin singa-singa itu bertanya dalam hatinya, orang apa ini kok kita kayaknya mendekati dia? Biasanya ada daging masuk ke sini, nggak akan bisa bertahan lama, langsung kita habisin. Tapi orang ini siapa gitu, kok mencakarnya aja kita nggak bisa, kok malah dia bisa enak-enakan aja jalan. Saya berpikir jangan-jangan Daniel malah mengkhotbahin para singa itu ya. Dan Allah sudah just kidding aja. Tapi saya berpikir setelah akhirnya Raja nanya kan, hey Daniel, masih hidupkah engkau? Gitu. Terus tiba-tiba ada suara. Saya pikir waktu Raja menanyakan itu, dia tidak ekspektasi, dia tidak mengharapkan ada balasan kan? Iya. Karena sekali lagi ini gue singa, bukan gue kucing, bukan gue anjing. Saja ketemu dengan 3 ekor anjing pagi-pagi ketakutan banget. Ini gue singa, udah gue singa dan singa lapar lagi itu. Tapi
kisah itu berakhir dengan di mana saja daerah kekuasaan itu harus hormat kepada Tuhannya Daniel. Itu kan keren. Jadi melalui pergumulan berat yang dialami Daniel, ada di gua singa, justru Tuhan memakai situasi itu untuk membuktikan bahwa Daniel di gua singa pun dipelihara oleh kekuatan Allah. Oleh kekuatan Allah memelihara Daniel, maka Daniel selamat dari gua singa. Singa-singanya bisa bertahan diri, bisa menguasai diri, berpuasa, 1 hari 1 malam mungkin ya. Nah, akhirnya mereka mendapatkan mendapatkan rezeki yang nomplok begitu setelah Daniel diangkat, maka dijatuhkan. Nah, dia dan keluarganya, dan aku kan mencatat belum sampai ke tanah kan, belum sampai ke dasar udah habis mereka. Bayangkan. Saya berpikir inilah kekuatan Allah, bukti kekuatan. Dan saya pikir ini bukan cerita mitos, ini kisah nyata yang membuktikan bahwa kalau Tuhan memelihara kekuatan Daniel bisa selamat, hidup dari gua singa, bahkan diangkat lebih lagi setelah itu, maka Tuhan yang sama juga tetap bisa berkarya hari ini dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu keluarga kita, dalam kehidupan seluruh jemaat GBS Kristus Pembela Semarang. Saya pikir itu yang membuat kita tidak akan khawatir, tidak dikuasai oleh kecemasan dalam kehidupan kita yang singkat dan sementara ini. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan, penanggung jawab keselamatan kita. Itu keren banget loh. Luar biasa lah Tuhan kita. Nah, jadi siapapun, saya pikir kita mungkin mengerti beberapa keluarga di GBS KP Semarang, mungkin kita juga mengerti tentang pergumulan masing-masing. Saya juga punya pergumulan, si Leo juga punya pergumulan. Pokoknya kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah, tidak akan ada yang bisa melampaui. Tidak akan ada yang, dan Yohanes 10 itu keren juga, tidak akan ada yang bisa mengambil mereka dari tanganku, kata Tuhan. Romantis kan? Jadi kita adalah domba gembala Tuhan, Tuhan berkuasa dan memelihara kita, maka hidup kita ini kita jalani dengan penuh keberanian, bukan karena mengandalkan kekuatan sendiri, tapi karena kita menyadari setiap saat ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai dan siap menemani kita dalam segala situasi. Itu keren banget. Jadi saya pun mengalami kemenangan dari COVID-19, mama mertua saya, kami benar-benar mengucapkan syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih juga buat segala dukungan doa yang dari Bapak Ibu Gembala, juga seluruh sidang jemaat Kristus Pembela Semarang. Itu tidak bisa dibalaskan dengan apapun. Tuhan kiranya yang membalas dan memberkati kita semuanya lebih lagi. Gitu ya. Ya. Terima kasih Bang, banyak, sangat memberkati. Nah, poin yang ketiga Bang, tentang apa yang saya bagikan kemarin. Ini yang ketiga sangat memberkati dan 2000 berapa yang 2016. Kalau Abang pernah ingat yang Abang pernah khotbah di Trinitas di gereja Tritunggal. Sudah waktu itu. Nah, tentang apa? Tentang kita ini adalah orang-orang yang ajaib, ya kan? Kejadian dari Mazmur 139 kalau nggak salah. Kejadianku ajaib. Poin saya yang ketiga kemarin sangat menarik, Bang. Kita ini adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Itu poin yang terakhir yang saya bagikan. Nah, coba saya bacakan sedikit ayatnya di mana Petrus menyampaikan kepada kita. Saya bacakan ayat 9-12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul. Sesudah itu ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, sampai berita Injil sampai
menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi ini sangat menarik. Saya pikir kita di zamannya ini, setelah ditebus oleh Kristus, kita menjadi orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Di mana dikatakan oleh Petrus bahwa para nabi melayani kita, para nabi dengan teliti, kalau kita kupas dengan bahasanya yang disampaikan oleh Petrus, meneliti itu seperti orang menggali tambang, mencari emas misalnya, sampai pada dasarnya, sampai mereka menemukan. Tetapi mereka dikatakan bahwa mereka masih tahap mencari dan tidak pernah tahu bagaimana sih, gitu kan. Mereka masih bertanya bagaimana dan yang bagaimana gitu. Dan juga dikatakan malaikat-malaikat juga ingin mengetahui bagaimana sih penebusan yang kita terima itu. Nah, ini istimewa banget. Kalau Bapak Gembala kita sampaikan, karena saya juga pernah dimotivasi untuk melayani, Bapak Gembala sampaikan kepada kita waktu itu, kalau tidak saya di rumah, itu share sama Bapak Gembala, kalau kamu bisa melayani itu karena kasih anugerah Tuhan yang besar. Ada darah yang tercurah untuk kamu. Coba kamu pikirkan pada zamannya PL, bisa nggak orang di luar Yahudi melayani? Nggak bisa. Dan karena darah Kristus, kita bisa melayani melayani Tuhan gitu di mimbar, dan itu keren banget. Dan Tuhan yang memandang saya, dan tadi saya katakan, dan Alkitab juga katakan bahwa Tuhan itu, kita itu istimewa. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, itu istimewa banget. Kita semua aja, makanya saya berpikir bahwa alangkah bodohnya kalau saya meninggalkan identitas yang sekarang untuk tawaran-tawaran duniawi seperti itu, Bang. Nah, gimana menurut Abang kalau tentang hal keselamatan ini? Sangat menarik. Menarik, Leo. Memang istimewa kita di mata Tuhan itu, ya ini ya, saya pribadi sejak menjadi seorang ayah, seorang bapak itu, jadi bisa lebih mengerti lagi betapa Tuhan sayang sama kita. Bagi saya ini misalnya anak saya itu digigit nyamuk gitu, itu saya melakukan apa yang saya bisa yang terbaik untuk membuat anak saya ini bisa segera sembuh. Atau saya berusaha cari nyamuk itu kemanapun dia terbang. Karena saya tidak mau anak saya sampai kenapa-kenapa. Nah, Alkitab mencatat bukan. Alkitab mencatat kamu bapak yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi bapakmu di sorga. Saya pikir memang kita istimewa, begitu istimewa di mata Tuhan. Tapi fokusnya bukan kepada manusianya ya, karena ada pengajaran yang mengatakan kita istimewa, kita hebat, tapi fokusnya kepada diri kita. Nah, tentu kita hebat, kita istimewa bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan kita. Tuhan kita itulah yang menunjukkan kasih yang luar biasa sehingga kita ini dari orang berdosa, di lumpur dosa, tidak berharga sama sekali, tanpa masa depan, menjadi orang-orang yang begitu berharga dan memiliki masa depan dan sesungguhnya memiliki kehidupan yang sejati itu di dalam Tuhan. Jadi saya pikir memang kita istimewa. Kalau merenungkan segala kebaikan Tuhan, nggak habis-habisnya. Itu apa ya? Ya kalau melihat perjalanan hidup saya begitu, perjalanan hidup istri saya, perjalanan hidup Leo, Luther misalnya, atau perjalanan gereja kita di Semarang, itu benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar-benar tahu cara memperlakukan kita orang-orang yang berharap kepadanya dengan istimewa. Terkadang memang Tuhan izinkan kesulitan, mengizinkan kedukaan, mengizinkan kesedihan, tetapi Tuhan tidak pernah kita akan segala rancangan yang indah. Kadang-kadang butuh waktu, memang butuh waktu untuk menyadari dan merenungkan dan mendapatkan grand design dari Tuhan. Karena kalau kita tidak utuh melihat kehidupan, kalau kita melihat kehidupan setengah-setengah, kita melihat dari sisi kesukaran kita saja, itu membuat kita tidak fair dengan kehidupan ini. Kalau kita fair enough dengan kehidupan, kita sampai pada kesimpulan bahwa benar-benar Tuhan baik. Sekalipun saya diizinkan COVID, Tuhan tetap baik. Sekalipun ada orang-orang yang Tuhan izinkan tidak sembuh dari COVID, itu tidak menjadi alasan bahwa Tuhan itu berubah menjadi jahat, tidak sama sekali. Tapi keterbatasan kita untuk menjangkau keseluruhan rencana Tuhan kadang-kadang membuat kita memang sulit mengerti kebaikan Tuhan.
Tapi tetap saya setuju dengan apa yang dikatakan Leo tadi, kita istimewa. Istimewanya di apa? Istimewa tentang keselamatan hidup kita. Tidak ada yang bisa berbuat pun sebaik apapun yang bisa membuat dirinya sendiri diselamatkan oleh perbuatan baik itu. Tapi hanya karena anugerah Allah, limpah besar kasih setia Tuhan, sehingga kita orang yang berdosa ini mendapatkan keselamatan. Dan itu tidak bisa dibayar dengan harta terindah, harta termewah, harta termahal yang ada di dunia ini. Keselamatan ini sejatinya terlalu mahal untuk dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Maka kita istimewa, itu betul sekali. Kita istimewa dan kita mendapatkan anugerah Tuhan yang terlalu besar. Maka ketika kita misalnya nanti bertemu dengan Bapa di sorga dan itu muka dengan muka gitu ya, sepertinya tetap akan ada tetes air mata, tapi air mata yang benar-benar ekspresi kebahagiaan terdalam, bukan lagi air mata kesedihan, air mata duka cita ya. Saya menggambarkan itu bukan berarti berseberangan dengan Alkitab, enggak, tapi apalagi sih ekspresi bahagia terdalam yang bisa lompat-lompat, menurut saya air mata, tapi air mata kebahagiaan. Saya kira memang kita istimewa. Saya setuju dengan itu. Istimewa karena Tuhan mengasihi kita luar biasa. Setuju, Leo? Nah, iya. Itu kan kita yang, kenapa saya katakan istimewa juga pengalaman pribadi juga kan. Tadi saya sudah kesaksian dari kelas 1, dari lahir saya sampai kelas 6 SD itu seharusnya nggak hidup gitu. Karena 2 minggu opname itu harus dibantu pernapasan asma gitu. Tapi karena ada rancangan Tuhan dan kekuatan Tuhan serta saya itu istimewa di mata Tuhan seperti itu. Dan saya yakin kita semua pasti memiliki pengalaman pribadi yang tidak kalah mengerikannya dengan Tuhan gitu kan. Kalau Leo, kita, ya Bang. Bahkan sampai di semester berapa kan kamu masih sakit waktu masih praktek di kampus dulu? Masih sampai. Kan dulu nggak itu kan? Iya. Itu nggak tahu penyakitnya apa. 5 kali aku berobat, dokter pun nggak tahu. Sampai mengerikan aduh nggak bisa bernapas. Nah, di mana saya menyaksikan? Dulu kurus ya, mungkin sedang bola waktu lagi pertandingan mungkin bisa sampai ke gawang ya. Sekarang ya kurus banget. Kurus. Ya, tapi karena pemeliharaan. Timingnya Tuhan nggak pernah salah kehidupan kita. Dan karena saya pun nggak bertobat dulu baru jadi hamba Tuhan. Saya belum sepenuhnya bertobat, udah kuliah hamba Tuhan gitu. Udah kuliah di Torsina. Dan itu menariknya. Jadi istilahnya itu bertobatnya di Torsina. Berarti waktu kita bertemu pertama kali belum bertobat benar ya, masih pengen jalan-jalan ke Pulau Jawa aja kayaknya. Iya, 1 bulan di Torsina atau setengah semester itu pernah pengen pulang, pernah. Jujur nggak kuat gitu. Saya salah dipanggil Tuhan seperti itu. Tetapi saya bertumbuhkan di Semarang, makanya iman dan ini juga kan sama Bapak Gembala dan keluarga besar PBS Persekutuan Semarang yang Tuhan pakai. Kalau saya pikir ini tempat, kalau saya pikir ini adalah tempat yang sangat benar dan sangat tidak pernah salah Tuhan menempatkan saya di sini, gitu. Dan itu pun sesuatu yang benar. Di sini saya bertumbuh kerohanian, pengetahuan akan Tuhan dari Bapak Gembala yang sering mengajarkan kita, Bang Ronald dan Kak Santi. Luar biasa lah. Hebatnya Tuhan itu, dia nggak cuma memandang apa yang kita butuhkan dari materi, bukan. Tapi Tuhan lebih memandang kepada spiritual dan kerohanian kita. Saya pikir seperti itu. Dimana di sini, aduh luar biasa hebatnya Tuhan. Sakit penyakit Tuhan izinkan terjadi itu, aduh. Waktu itu pengen pulang lah. Udah disuruh pulang sama Mak sebenarnya. Tapi saya berpikir lagi, selesai lagi itu. Selesaikan dulu lama gitu. Bersuka lah karena Tuhan kirimkan seorang yang waktu itu belum bertobat ternyata, tapi sudah kuliah di kampus teologi. Memang proses ya. Itu menarik Tuhan menarik, sangat menarik cara Tuhan.
Iya, Tuhan sudah memperhitungkan siapa-siapa yang memang Tuhan kirimkan untuk memperlengkapi kehidupan kita. Saya pun sangat diperlengkapi dengan kehadiran Leo. Kita sangat tertolong waktu itu dan akhirnya bisa melihat wawasan dan pengetahuan dan kedalaman akan firman Tuhannya luar biasa. Kami sangat diberkati, Leo. Dan jangan berhenti. Dan jangan keluar jalur. Terus berjuang bersama dengan daripada pertumbuhan saya di GBS Kristus Pembela Semarang seperti itu. Dan saya bangga banget sama Tuhan dan di tempat ini yang Tuhan kirimkan. Itu. Ya. Itulah, Bang. Jadi kalau memandang istimewanya itu, aduh, dari lahir aja kita ini udah istimewa. Mazmur 139 itu berkata bahwa aku tahu bahwa kejadianku ini kejadian yang ajaib gitu kan. Kejadianku dahsyat gitu, Mazmur. Wah, hebat banget. Jadi dari lahir aja kita udah istimewa di mata Tuhan. Apalagi memang Tuhan nggak pernah berubah cara pandangnya kepada kita semua, kasihnya dan pemeliharaannya kepada kita semua nggak akan berubah sedikit pun. Tetapi saya yakin bahwa semakin dewasa kita, semakin tua gitu, justru kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin menyadari gitu kan, bahwa Tuhan ini memang Tuhan yang nggak ada tandingnya lah gitu. Setuju. Oke, jadi masih ada, Bang, yang mau disampaikan? Ya, itu aja, Leo. Pokoknya semua kita berharga, istimewa dalam pandangan Tuhan. Maka mengetahui hal itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Ada Tuhan di pihak kita, ada Tuhan yang menolong kita, yang membela kita dalam segala perkara. Apalagi, ya kan? Dia Tuhan. Pokoknya atau kekuatan yang menyertai kita lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Udah, itu yang membuat kita yakin maju terus bersama dengan Tuhan. Ya, saya kira seperti itu, Leo. Oke, terima kasih, Bang. Sangat memberkati. Kita berdoa dulu, Bang, sebelum ini. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa buat keluarga besar GBS Kristus Pembela Semarang, buat seluruh sidang jemaat, keluarga demi keluarga, kiranya Tuhan terus melindungi. Di musim pandemi ini kiranya Tuhan juga menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dari segala sakit penyakit, dari permasalahan persoalan, dan kita juga berdoa buat usaha dan pekerjaan Tuhan jadikan berhasil. Tidak lupa juga kita berdoa buat Bapak Gembala kita yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga semakin pakai lebih luar biasa lagi. Dan kita berdoa untuk yang kedua, kita berdoa buat bangsa dan negara kita, di mana terjadi bencana alam di mana-mana. Di kampung halaman saya yang bukan di kampung halaman, tetapi di kabupatennya, bukan daerah saya, yang belum pernah terjadi banjir, tahun ini banjirnya hebat gitu. Dan seluruh Indonesia lah kita berdoa, karena banyak terjadi musibah kan. Nah, yang untuk berdoa untuk Indonesia. Terus berdoa buat para anak-anak Tuhan, gembala-gembala, para pelayan Tuhan, para penginjil yang Tuhan panggil untuk melayani di seluruh pelosok negeri kita lah. Kita berdoa kiranya juga Tuhan pakai dan menyatukan kita. Kemudian yang terakhir, Bang Ronald tutup di dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami dikuatkan melalui kesaksian dan kesaksian. Bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupan kami. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala, Isai dan Kesli. Tuhan tolong berkati keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami ini, dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam setiap pelayanan Tuhan pakai, utus, dan jadikan berkat yang besar. Amen. Menguatkan lemah, menyembuhkan orang-orang yang sakit, karena ada Tuhan yang menyertai hamba-Mu sekeluarga. Terima kasih Tuhan, yang berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan GBS Kristus Pembela Semarang, dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Jika ada anggota-anggota keluarga kami yang mengalami sakit apapun, Tuhan berkemurahanlah Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan, sehingga bisa segera sembuh, segar, pulih kembali, dan melayani Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan menjagai keluarga besar GBS Kristus Pembela Semarang, dalam setiap apapun, Tuhan yang menolong, jauhkan dari segala virus-virus yang membahayakan. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Banyak bencana yang terjadi di awal tahun ini. Tapi kami berharap Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan. Tuhan hikmat pada pemerintah kami dan jajaran terkait supaya
bencana demi bencana ini bisa disikapi dengan benar, bantuan bisa sampai kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ada keluarga-keluarga yang berduka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dalam bencana-bencana ini. Doa kami juga Tuhan yang menolong dan menghiburkan di seluruh daerah-daerah yang mengalami bencana-bencana apapun. Tuhanlah yang bekerja di dalamnya. Gerakkan umat-umat-Mu, orang-orang percaya yang mengenal Tuhan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat di manapun mereka berada. Berdoa hamba-hamba Tuhan, para penginjil, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di seluruh Indonesia ini, pakai seluruh kehidupan kami untuk benar-benar bisa menjadi berkat melalui kehadiran kami. Amen. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Gereja-gereja Tuhan yang juga terus berjuang melayani Tuhan dalam situasi pandemi ini, Tuhan yang menolong supaya tidak ada yang kolaps Tuhan, tapi semuanya mendapatkan pembelaan dari Tuhan untuk terus bisa menjadi berkat dan bangsa kami Indonesia. Berkati hamba-Mu Leo yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semuanya di malam hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Selamat malam Bapak Gembala dan Ibu Gembala seluruh sidang jemaat.